soal Bobby Boss, Pak. Nah, kami belum mendengar dari Pertamina soal Bobby Boss itu sebenarnya kualitasnya seperti apa sih, Pak? Betul nggak itu bisa menggantikan BBM, bahkan bisa lebih baik dari Pertamina, ya kan? Nah, itu secara secara metodologi kemudian secara ilmiah sebenarnya itu boleh apa enggak? Apa legal tidak, Pak, yang dijual oleh Bobby Boss? Kalau ternyata betul, ternyata inovasi yang dilakukan oleh swasta ini betul, dan saya lihat ternyata dia juga sudah dapat rekomendasi dari Lemigas, dari banyak sektor, artinya ya itu kemungkinan betul begitu. Nah, maka ketika ini inovasi itu betul bisa menyamai dengan kualitas BBM Pertamina. Nah, sekarang selama ini Pertamina kenapa tidak buat inovasi seperti yang dilakukan swasta? Padahal Pertamina punya infrastruktur yang lebih hebat, lebih kuat, punya uang yang cukup untuk bisa melakukan inovasi-inovasi agar kita tidak bergantung pada BBM Pertamina yang tradisional selama ini, Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya mau menagih janji soal RDMP Balikpapan. Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat termasuk kemarin pada bulan September, Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpapan akan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan, bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu, belum jelas itu dibuka atau tidak, ya kan. Jadi sebenarnya Bapak menepati nggak janji dibuka tanggal 10 November kemarin begitu. Nah, kalau tidak kenapa, Pak? Ini sudah 10 tahun loh, Pak, kita. Ini bukan bangun baru, ini hanya perluasan, hanya butuh untuk bagaimana mengembangkan 100.000 barel. Kenapa sih begitu susahnya, Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak. Dengan atas nama harga BBM yang yang terus naik, kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar begitu. Nah, maka harapan kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai. Termasuk dari paparan tadi, salah satu paparan soal roadmap ketahanan energi. Tadi juga di sini masih ambigu, belum jelas. Target kita untuk bisa mencapai swasembada energi yang diastacitkan Pak Prabowo itu seperti apa? Berapa kilang yang akan kita bangun selama 4 tahun ke depan untuk bisa mencapai swasembada energi? Karena ini mustahil dilakukan kalau ini tidak jelas roadmap-nya. Termasuk yang katanya saat itu akan ada peningkatan dalam 4 tahun dari 504 juta barel, 560.000 barel, kemudian akan naik 914.000 barel di 4 tahun ke depan. Ini tahapannya seperti apa juga tidak jelaskan secara komprehensif di tempat ini. Sedangkan kita lihat bahwa RDMP Balikpapan saja yang hanya memperluas saja tidak bisa. Kita ini kalah loh, Pak, sama Orde Baru, Pak. Bagaimana saat itu Soeharto bangun satu kilang di tahun 1991, tahun 94 sudah selesai dan menghasilkan 125 barel. Kita hanya memperluas 100.000 saja sampai hari ini nggak tuntas-tuntas. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Pak Simon, jangan takut dong sama mafia. Kalau ada apa-apa sampaikan kepada kami, Pak. Ada persoalan apa yang kemudian sampai hari ini tidak juga beres persoalan kilang ini, Pak. Termasuk juga soal media. Saya mau nambahin tadi soal BBM tadi. Rakyat kami ini seperti dibungkam ketika mereka nyampaikan di media sosial soal keluhan kualitas BBM, Pak. Tiba-tiba di take down, Pak, itu, Pak. Tiba-tiba viewernya tidak ada. Tapi kan rakyat kami ini lebih besar dari sekedar uangnya Pertamina, sehingga saya melihat sebegitu masifnya rakyat kami nyampaikan di sana ditanggapin, Pak, bukan dipadamkan. Termasuk media-media mainstream ketika ada rakyat mengkritik, DPR mengkritik soal kualitas Pertamina BBM, dipadamkan mereka, Pak. Bahkan ada salah satu media mainstream kontak kepada kami, wah Pak Mufti, jangan keras-keras soal kualitas BBM Pertamina, Pak. Nanti kami tidak dapat lagi iklan dari Pertamina. Nggak boleh, Pak. Jangan uangnya digunakan untuk bagaimana memadamkan media, Pak. Gunakan untuk memperbaiki kualitas BBM Pertamina. Minggu lalu ke Bas, kemarin ke... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.